Pertanyaan pertama, siapakah yang bisa jadi penyiar radio? Yang bisa jadi penyiar radio, siapapun bisa sih. Jadi nggak ada syarat yang mutlak kalau untuk penyiar radio. Artinya apakah dari jurusan apapun, kalau misalnya kita udah kuliah ya, itu bisa jadi penyiar radio, bisa. Karena buktinya kalau dari beberapa yang saya lihat di kenyataan ya, di radio-radio itu ada loh yang dia jurusan dari pertanian, ada yang dia jurusan ekonomi, ada jurusan pendidikan, dan itu keren-keren ketika dia menjadi seorang penyiar radio. Jadi nggak harus dari komunikasi. Cuma kalau misalkan nih kita adalah dari lulusan komunikasi, tentu dong pas waktu kuliah itu kita udah dikasih informasi atau sejumlah pengetahuan terkait dengan bagaimana cara menjadi seorang penyiar radio, apa yang harus dibutuhkan, teknik-teknik apa saja yang harus dilakukan. Karena di dalam radio sendiri ada banyak banget istilah ya, mulai dari adlib, kemudian ada AdSense. Jadi kalau AdSense itu dia terkait dengan periklanan, ada juga cue cut, kemudian ada soal banyak deh pokoknya istilah-istilah yang nanti bakal teman-teman ketahui atau temui di dunia kepenyiaran. Kemudian menjadi seorang penyiar itu ternyata kita nggak cuma dituntut bisa ngomong aja di depan mikrofon ya. Seorang penyiar radio itu juga dituntut punya wawasan yang luas. Karena kalau misalkan kita nggak punya wawasan yang luas, kita bayangkan kita itu ngomong tapi kita dengar banyak orang. Jangan salah, radio hari ini itu bukan radio yang sekedar ngomong tapi nggak ada pendengarnya. Ternyata setelah beberapa kali coba kita lakukan riset, itu banyak banget loh pendengar yang masih stay dengan kita. Nah itu bisa bisa dibuktikan dengan yang namanya riset. Kalau teman-teman mau riset soal bagaimana respon dari pendengar hari ini untuk satu radio, nah itu bisa dilakukan. Tadi kita sampai mana? Menjadi seorang penyiar radio itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan ke pendengar. Kita nggak boleh menyampaikan informasi yang hoax, sekalipun itu adalah tips. Kemudian trik itu juga harus melewati fase-fase pemilahan. Jadi nggak sembarangan apa yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan radio apa yang sedang kita bawakan. Ada banyak sekali macam radio, contohnya adalah radio news atau radio pemberitaan. Kemudian di situ juga ada radio entertain. Kalau radio entertain itu lebih ke radio hiburan ya, artinya lebih ke informasi-informasi soal dunia hiburan, musik, kemudian perfilman dan sebagainya. Kemudian ada juga radio pendidikan atau radio edukasi, ya jelas sesuai dengan namanya, lebih ke pendidikan, edukasi seperti itu. Itu kita harus menyesuaikan. Kalau radionya radio news, berarti kita harus ngomongnya seperti apa yang harus kita sampaikan. Kalau news itu kan harus sesuai dengan alur ya. Kita juga nggak boleh ngambil sumber yang dia kurang kredibel, kurang bagus, kurang jelas alurnya. Kita juga harus mengkonfirmasi, mengklarifikasikan kalau ada kesalahan, mengkonfirmasikan ke beberapa pihak soal apa-apa yang sudah masuk ke call center kita. Misalkan hari ini ada informasi nih, ada laka misalkan, ada laka di titik ruas jalan ini misalkan gitu ya. Kita nggak boleh nih ngomong sekarang udah ada laka loh kayak gini. Nah kita harus memberikan semacam catatan kata-kata kalau itu hanya informasi awal, dan kita harus cross check-kan dulu ke beberapa pihak terkait, misalnya ke unit laka misalnya gitu ya, atau ke kepolisian misalkan untuk kronologis dan lain-lain. Kemudian yang harus dipersiapkan kalau misalnya teman-teman mau jadi penyiar radio itu, tadi yang pertama bukan dari jurusan ya, bukan harus dari jurusan komunikasi atau prodi komunikasi, tapi siapapun boleh, yang penting punya kemauan untuk terus belajar dan juga basic dari suara announcing. Kenapa semua orang itu yang dia punya kemauan, tadi kalau Mbak Im bilangnya di awal harus punya kemauan, yang penting punya kemauan dan mau belajar gitu ya. Tapi nggak semua itu bisa diterima di kepenyiaran karena ada beberapa pertimbangan dan juga sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang membutuhkan suara yang seperti apa.
karakter suaranya seperti apa, karena itu juga berhubungan lagi dengan program siaran. Karena nggak cocok juga kalau misalkan program siarannya itu news tapi yang diterima itu adalah seseorang yang dia memiliki karakter di radio entertain. Jadi Anda harus tahu juga, paham di mana porsi dari teman-teman. Tapi saya yakin siapapun itu bisa jadi penyiar radio, tapi tergantung lebih ke cocoknya radio news atau cocoknya radio entertain atau radio pendidikan kayak gitu ya. Itu silahkan deh untuk dimaksimalkan apa yang harus teman-teman lakukan, apa yang harus diketahui dulu. Kalau misalkan mau tanya-tanya juga boleh deh sharing di kolom komentar ya, nanti bakal aku jawab sebisa mungkin. Untuk teknik, kemudian juga how to write script ya, karena kita kalau misalkan mau siaran itu sebetulnya paling bagus itu bawa skrip. Kemudian ada hot clocknya. Hot clocknya itu misalkan kayak jam sekian menit ke-5 itu kita harus ngapain, putar iklan kah, kita harus ngomong kah, atau kita harus play lagu kayak gitu ya. Kita akan ngebahas di pertemuan yang akan datang. See you, terima kasih.